Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bisa ketemu lagi tatap maya ya, tatap muka via online kayak gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang positif and non-essential. Masih di skill ya, masih di section structure and written expression. Nah, sebelum sana, let's start our class or discussion, our learning today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Mungkin ini akan menjadi skill, keterampilan atau kemampuan yang terakhir ya, yang bareng-bareng kita pelajari kayak gini. Karena apa? Karena kita harus pindah ke section berikutnya ya, entah itu reading atau listening. Nah, kita cukupkan bahasan virtualnya ya tentang di section structure and written expression. Nah, tapi ya teman-teman, jangan batasi rasa penasaran teman-teman dan rasa ingin tahu teman-teman oleh batasan tadi ya, karena sebetulnya skill atau kemampuan ya teman-teman di structure and written expression ya pada TOEFL itu banyak, dan kita kurang lebih telah mempelajarinya sampai saat ini itu 4 keterampilan ya, kalau nggak salah 4 keterampilan. Nah, terus ada berapa? Banyak aja pokoknya gitu ya. Nah, teman-teman diminta untuk mempelajarinya secara mandiri gitu ya, dari referensi-referensi lainnya. Saya sarankan teman-teman untuk mempelajarinya ya, TOEFL preparation itu dari bukunya Clips ya, tentang TOEFL apa gitu, punyanya Clips. Bilang aja kalau teman-teman mau cari atau mau searching TOEFL Clips gitu ya, itu insya Allah langsung ketemu karena mudah banget dicari. Teman-teman juga bisa pakai Baron tulisannya ya, Baron. Kalau enggak pakai Longman. Yang Longman ini cukup mudah ya teman-teman, bahasanya ringan kayak gitu, bahasannya juga detail kayak gitu ya. Itu teman-teman diminta untuk mempelajarinya secara mandiri. Nah, sedangkan kalau gimana Pak, saya bingung, saya sakit kepala. Kalau sakit kepala mah ke dokter ya, ke saya. Bingung Pak, saya nggak paham, saya masih belum paham tentang ini. Silakan tanyakan ke saya ya di kapanpun teman-teman mau menanyakan, karena ya teman-teman masih tanggung jawab saya kayak gitu ya. Oke, gitu. Jadi mungkin ini yang terakhir di section structure and expression. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya tentang positive and non-essential. Oh iya, di sini teman-teman sudah saya bikinkan ya, buatkan sebuah konsep ya teman-teman tentang apa yang akan kita pelajari setelahnya. Di sini konsep sederhana tentang positif dan non-esensial. Nah, berdasarkan pembagian tempatnya gitu ya, berdasarkan posisinya, based on its position kayak gitu, positive and non-essential divided into two, teman-teman ya, dibagi menjadi 2 posisi masing-masing. Nah, dari positif itu ada setelah noun dan sebelum noun, dan begitu juga
sama non esensial. Dia juga punya dua posisi, yaitu setelah noun sama sebelum noun. Mudah banget ya, itu konsepnya. Oke, next. Nah, kita mulai ke definisi dan posisi ya teman-teman ya. Nah, menurut definisi teman-teman, tadi positif sama non esensial itu adalah keterangan tambahan ya teman-teman ya pada si noun gitu ya. Keterangan tambahan ya, keterangan tambahan. Kenapa? Karena materi apositif sama non esensial itu sendiri sebetulnya masuk ke dalam skill ya, skill ini adjective clause. Kayak gitu ya. Cuma yang kita comot di sini bagian kecil dari adjective clause gitu ya, yaitu positif sama esensial. Jadi ya fungsinya nggak jauh dari fungsi dasarnya, yaitu memberikan keterangan pada kata benda salah satunya ya. Nah, begitu juga ini positif sama esensial itu apa ya? Keterangan tambahan. Nah, keterangan tambahan pada si noun. Contoh misalnya begini, laki-laki yang memakai laki-laki yang memakai baju batik, atau laki-laki memakai baju batik. Nah teman-teman, apa sih namanya, ini mungkin akan langsung ke sekalian nyambung ke itunya ya, kegunaannya atau fungsinya ya. Fungsinya gimana, nanti kita ke contohnya dulu yang tadi kita terusin ya. Laki-laki yang memakai baju batik misalnya. Nah, laki-laki ini akan menjadi sangat umum ya teman-teman ya, kayak gitu. Makanya kita beri keterangan tambahan, laki-laki yang mana begitu kan. Misalnya laki-laki anak presiden itu misalnya memakai baju batik. Nah, tadi kan kata dasarnya atau kalimat dasarnya itu adalah laki-laki yang memakai baju batik. Sedangkan kita beri nih kata keterangan tambahan ya. Nah, laki-laki yang mana? Laki-laki yang anak presiden itu. Gitu ya. Jadi kalimatnya akan menjadi spesifik daripada sebelumnya. Laki-laki yang memakai laki-laki yang anak presiden itu memakai baju batik. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa sih gunanya si apositif sama non esensial ini dalam satu kalimat gitu ya. Nah, gunanya itu adalah membuat si noun atau membuat kata benda yang mulanya atau awalnya general ya, umum, menjadi lebih spesifik atau lebih khusus gitu ya, lebih terperinci. Kira-kira gitu ya teman-teman ya, definisi dan fungsinya tadi itu ya sekalian. Nah, kalau yang mau tanyakan ya, ini di slide 3 teman-teman ya. Sekarang kita move ke posisi ya, atau position. Nah, posisi tadi seperti di konsep di awal, kalau posisi dari positif itu ada dua. Nah, yang pertama itu adalah setelah noun. Teman-teman di contoh, oke, ini ya langsung ke contoh ya. Apa sih yang dimaksud positif datang setelah noun? Teman-teman, gimana ya? Dalam kalimat ini harusnya teman-teman udah ngeh ya, karena dari ilustrasi sebelumnya itu memberi makna tambahan atau keterangan tambahan. Teman-teman, kita cek ya, ini Maman ini kan menjadi subjek gitu kan ya. Tuh. Nah, harusnya setelah subjek itu kan verb. Tapi kok di sini koma. Terus di sini ada kata lagi nih. Tapi bukan verb nih. Terus ini apa gitu ya. Terus ada koma lagi. Nah, terus ada ini gets, ini baru verb. Nah, Maman teman-teman ya, verbnya mana? Verbnya yang ini, gets. Nah, terus
ini itu apa kalau gitu Pak? Yang datang di sela-sela antara subjek dan verb gitu ya. Nah ini yang kita sebut sebagai positif. Po gitu ya, positif. Nah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman masih ingat kalau sebelumnya kita pernah bahas yang bisa menempati posisi subjek itu kan ada apa sih namanya, noun, pronoun, gerund, noun clause, noun phrase, sama tuh infinitive. Nah kan ada noun tuh di salah satunya. Nah ini yang dimaksud dengan noun atau apositif yang datang setelah noun. Ini noun, koma, maman yang mana kan gitu. Nah ini dia memberi keterangan tambahan atau menjelaskan penjelasan tambahan pada si maman. Maman yang mana misalnya kayak gitu ya. Maman yang pembalap hebat itu misalnya gitu. Nah kan karena kata sebelumnya, sebelum ada keterangan tambahan ini, maknanya cuma begini teman-teman. Maman mendapatkan posisi pertama di GP Motegi Jepang. Nah misalnya dalam kasusnya itu Maman tuh ada lebih dari satu gitu ya, banyak yang punya nama Maman. Maman yang mana misalnya gitu ya. Oh eta tah Maman anu pembalap HDT ya berai gitu kan. Misalnya tuh pembalap yang bagus, pembalap yang itu loh yang terbaik misalnya. Maman yang mana? Maman yang itu loh pembalap yang terbaik. Oh, nya Maman eta mah ada teu aneh atau dari dulu di kampungnya juga dia pembalap hebat misalnya gitu. Maman yang mana? Pembalap yang hebat. Maman pembalap yang hebat itu, nah baru di sini nyambung, mendapatkan posisi pertama di GP Motegi Jepang. Kayak gitu ya. Jadi ini semua noun, terus ada koma. Nah ini yang di garis bawah hijau ini itu adalah apositif. Posisinya dia datang setelah subjek ya, atau setelah noun ya, kayak gitu, setelah noun. Oke teman-teman nyambung ya teman-temannya, ini apositif yang datang setelah noun. Nah Pak terus gimana kalau gitu, kalau kata keterangannya yang datang sebelum noun? Teman-teman tinggal balik aja, ini ditaruh di awal. Jadi begini, best racer, teman-teman di sini ada koma ya, satu ya, best racer Maman gets the first position in Motegi Jepang. Nah walaupun posisinya dibalik ke depan kayak gini ya, maknanya sama aja. Pembalap terhebat itu Maman mendapatkan posisi pertama di GP Motegi Jepang. Kayak gitu ya. Mudah banget teman-teman, gampang banget kayak gitu. Misalnya lagi siapa ini? Dudung, oke? Atau ya Dudung misalnya gitu, mendapatkan nilai A misalnya gitu. Nah kalau teman-teman punya, kayak saya gini tanya, jangan Dudung kalau gitu, yang lebih luas lagi namanya, yang lebih terkenal lagi, misalnya Asep, karena kita konteksnya di Jawa Barat ya. Asep, teman-teman dari SD sampai sekarang kuliah punya teman berapa yang namanya Asep? Kayak gitu ya. Saya punya 5 kurang lebih dari dulu SD, karena saya nggak TK. Dari dulu SD sampai sekarang kuliah saya punya 5 teman namanya Asep. Tiba-tiba teman saya datang, misalnya teman saya nih namanya Dudung datang nanya ngasih tahu, Bill, si Asep menang nilai A misalnya kayak gitu ya.
Nah, Asep lu mana? Saya akan nanya gitu karena saya punya 5 orang teman yang namanya Asep. Nah, si Dudung ngasihlah positif keterangan tambahan. Si Asep eta ning anu sa SD jeung kamu misalnya. Nah, berarti kan jadi sempurnakan sama kita kalimatnya. Bil, si Asep teman SD kamu misalnya, tadi SMP SMA ya bilang SMA misal. Bil, si Asep teman SMA kamu dapat nilai A. Kayak gitu kan lebih khusus kayak gitu ya. Tadinya yang awalnya Bil, si Asep dapat nilai A gitu. Kalau kayak gitu saya akan nanya lagi karena belum jelas Asep mana, misalnya kayak gitu ya, Asep yang mana. Eta nih si Asep teman SMA kita misalnya gitu. Nah, jadi kan kalau gitu jelas. Ulangi lagi. Bil, si Asep teman SMA kita dapat nilai A. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu ilustrasinya dalam percakapan umum ya. Oke, kita next. Gimana kursornya? Nah, sekarang yang non esensial. Nah, tadi di awal udah dikasih tahu kalau positif sama non esensial itu sama ya, yaitu keterangan tambahan pada si noun. Nah, sekarang gini, ada contoh misalnya kayak gini. Gedung putih ya, gedung putih adalah rumahnya Bapak Presiden. Gedung putih adalah rumahnya Bapak Presiden, nah kayak gitu. Oke, itu nyambung ya, itu nggak salah. Cuma kalau di Indonesia sendiri kan rumah presiden itu ada 5, 6 atau 7 ya kalau nggak salah ya, yang ada di Bali, di Cikeas ya, di Bogor, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja kalau saya nggak salah. Teman-teman boleh cek lagi atau boleh komen ya di bawah ya, di mana aja rumah presiden ya di Indonesia. Nah, oke, di sini lanjut lagi ke contoh ya. Rumah presiden atau White House apa tadi, gedung putih itu rumahnya Bapak Presiden. Nah, kayak gitu saya akan nanya, oh gedung putih yang mana, mungkin kayak gitu ya. Itu tuh gedung putih yang terletak di Washington DC misalnya gitu. Jadi ini juga sama aja, kita tinggal bikin aja the White House atau tadi ya, gedung putih yang mana, gedung putih yang terletak di Washington DC adalah rumahnya Bapak Presiden. Kayak gitu. Ini sama aja, positif non esensial ini punya 2 posisi ya. Yang pertama datang setelah noun, otomatis si the White House ini akan menjadi subjek yang berupa noun. Kayak gitu. Koma, jangan lupa ya. 1. Located, terletak di Washington DC, koma lagi, adalah rumahnya Bapak Presiden. Nah, si located in Washington DC inilah yang dinamakan sebagai non essential. Kayak gitu. Gampang ya. Nah, gimana Pak kalau yang sebelum noun? Teman-teman tinggal balik aja. Located in Washington DC, the White House is Mr. President's house. Gitu. Ini non esensialnya. Non esensial. The White House ini menjadi subjek yang berupa noun, dan is ini menjadi verbnya, karena dalam satu kalimat kan harus ada satu verb. Ini Pak, located bukan verb, ini verb, tapi ini maksudnya ke yang infinite, karena
verb 3 itu tidak dihitung sebagai verb kalau sebelumnya tidak didahului oleh verb oleh be, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, sampai sini nyambung nggak? Harusnya udah sangat nyambung ya. White House, oke, rumah Bapak Presiden atau istana negara. Istana negara yang mana? Itu tuh yang terletak di Washington DC. Istana negara yang terletak di Washington DC adalah rumahnya Bapak Presiden. Oke, nyambung ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, teman-teman sadar nggak ada bedanya antara non esensial sama positif? Kalau tadi di contoh sebelumnya, si A positifnya itu adalah kalimat non verbal. Nah, beda sama yang ini. Kalau ini kalimat yang verbal. Si ininya, kata keterangannya located, ini kan dasarnya mah kata kerja gitu ya. Kayak gitu. Jadi si located itu terletak, itu kan pada dasarnya itu kata kerja, cuma kan tidak dihitung karena tidak didahului oleh be, kayak gitu ya. Pada non esensial, si kata keterangannya itu berupa verbal ya, kayak gitu ya, kayak gini nih, verbal to located ini kondisi. Nah, biasanya teman-teman di kata keterangan non esensial ini, kalau bukan verb 3 kayak gini ya, located, itu verb ing. Biasanya ini biasanya menipu di soal kayak gitu ya, mengecoh. Nah, gimana cara kita tahu kapan kita pakai verb 3 atau verb ing? Teman-teman tinggal lihat saja subjeknya ya, mudahnya kayak gitu. Mana sih ini teman-teman tinggal lihat aja subjeknya. Di sini subjeknya apa? The White House ya, gedung putih. Kalau gedung putih itu meletakkan atau diletakkan, kayak gitu ya. Kalau benda itu enaknya itu terletak atau diletakkan atau meletakkan. Nah, bingung ya. Oke, kita bahas dari sini dulu. Yang located ya, yang verb 3. Verb 3 itu teman-teman kalau tidak diikuti be sebelumnya, dia artinya pasif. Apa sih yang dimaksud dengan pasif? Oke, simpelnya kata pasif itu adalah kata yang bermakna gitu ya, di atau ter. Oke, di atau ter. Gitu ya. Jadi located, diletakkan atau terletak gitu ya. Antara ini tinggal dua. Oh, enaknya terletak ya, udah terletak. White House itu terletak atau meletakkan. Jadi si house-nya ini meletakkan dirinya sendiri di Washington DC, atau dia terletak atau diletakkan. Dia itu kan dibangun ya, berarti dia diletakkan, terletak di Washington DC. Nah, kalau ininya kata benda, teman-teman ya, kata benda yang inanimate itu yang tidak bernyawa, kita bilang yang tidak bernyawa. Gedung, di sini gedung itu kan tidak meletakkan dirinya sendiri, tapi dia diletakkan atau terletak. Makanya kalau subjeknya ternyata inanimate, berarti di sini jawabannya itu harusnya verb 3 di kata keterangannya ya teman-teman ya, di non esensialnya.
Nah, sedangkan kalau di sininya orang, misalnya Joni itu meletakkan atau diletakkan. Kalau orang pada umumnya itu kan harusnya meletakkan, gitu ya. Kalau diletakkan harusnya ada orang sebelumnya yang mengakibatkan, gitu ya, mengakibatkan si Joni ini diletakkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tapi kalau subjeknya teman-teman ya, di sini, kalau subjeknya di sini ternyata, atau di sini ya, di sini kita ganti. Nah, di sini subjeknya ternyata animate atau orang-orang yang bernyawa atau benda-benda yang bernyawa, itu harusnya pakai verb ing. Kayak gitu. Nyambung ya teman-teman ya, ini positif. Ini yang non esensial. Nah, kalau yang positif gimana? Itu tuh kata keterangannya berupa yang non verbal. Ya, yang non verbal. Kayak tadi kan Asep yang mana? Asep yang teman SMA saya. Teman SMA saya kan di situ di kata itu tidak terdapat unsur-unsur verb. Gitu ya. Berarti itu bukan non verb ya. Kayak gitu yang di positif itu mudahnya gitu. Oke, nyambung ya teman-teman ya. Nah, kalau nyambung kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya jadi gimana? Kesimpulannya itu ini mudah banget teman-teman. Kesimpulannya SKP itu apa sih? Teman-teman, kalau subjeknya di depan kayak gitu ya, itu hitung pasti ada 2 koma. Jadi teman-teman tinggal hitung saja koma pada soal ada berapa gitu ya. Kalau ada 2 koma dalam soal, berarti itu menggunakan pola yang awal, subjek keterangan baru predikat. Jadi subjek keterangan atau positif ini ya, non esensial baru predikat. Nah, biasanya yang disalahkan itu di sininya teman-teman, di keterangannya gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal cek aja apakah si yang diapit antara 2 koma itu butuhnya yang verbal ya. Yang verbal berarti yang non esensial tadi ya. Yang verbal berarti apakah, kalau yang verbal apakah dia butuhnya pakai verb ing atau apakah dia butuh pakai verb 3 gitu ya. Ini yang di keterangan, berarti kita lagi bahas yang ini kayak gitu. Tapi kalau dia punyanya non verbal gitu ya, berarti dia pakai atau cari pada jawaban yang tidak mengandung verb gitu ya. Nyambungnya kayak tadi teman SMA saya misalnya, itu kan tidak ada verbnya ya, tidak ada kata kerjanya itu ya. Kalau yang hilang itu K keterangannya, jadi tinggal hitung aja berapa komanya. Nah, terus kalau komanya cuma ada 1 dalam kalimat atau dalam soal, berarti teman-teman pakai pola yang kedua tadi, yang keterangan dulu baru subjek predikat gitu ya. Nah, teman-teman di sini itu ya, kalau teman-teman ternyata prediksi, ternyata subjeknya, keterangannya dan predikatnya kayak gitu, atau keterangannya udah ada nih, subjeknya udah ada kayak gitu ya, berarti ada 2 koma, tapi koma di antara 2 koma itu keterangannya ada kayak gitu. Berarti subjeknya yang harus bukan subjeknya, maksudnya subjeknya udah ada, keterangannya udah ada 2 koma. Setelah koma berikutnya itu kan harusnya yang dicari
gini ya. Oke, kita ilustrasikan. Subjek ada nih di soal. Oke, terus setelah subjek kan harusnya koma ya, kalau keterangannya di tengah. Hitung berarti ada berapa koma dalam kalimat tersebut. Kalau 2 koma berarti menggunakan pola yang SKP. Oh, keterangannya ada nih, pas nih. Nah, berarti kalau yang ini kosong, setelah koma berikutnya kosong, yang ini, teman-teman tinggal cari apa? Tinggal nyari predikat atau verb. Gitu ya, berarti unsur yang hilang kalau setelah koma yang kedua, berarti unsur yang hilang ada verbnya. Jadi teman-teman tinggal cari verbnya atau jawaban yang mengandung verb pada pilihan jawaban. Nah, untuk mempermudah teman-teman bisa cari tahu atau bisa mempelajari tentang ini. Karena yang bisa menempati posisi predikat gitu ya, yang bisa menempati posisi predikat itu tinggal cuma ini, verb 1, verb 2, verb s or is, be ya. Be itu berarti ada is, mr, was, were, been, being, kayak gitu ya. Terus ada be, ada verb 3 atau verb ing, tapi dia harus didahului oleh be terlebih dahulu. Is swimming, are killing, misalnya kayak gitu ya. Terus misalnya is walking misalnya. Nah, itu yang dicari ya, mudahnya kayak gitu. Jadi teman-teman, oh yang hilang predikat nih ya, teman-teman tinggal prediksi aja, oh kira-kira A, B atau C yang betul. Nah, pasti jawabannya itu tidak pernah luput dari kemungkinan ini. Kayak gitu. Makanya teman-teman coba cari tahu, pelajari apa itu verb 1, apa itu verb 2, apa itu verb s or is, kayak gitu ya. Oke, nah gimana Pak kalau misalnya tadi kan keterangan udah kita bahas, predikat kita udah bahas. Oh Pak, ada 2 koma nih, terus yang hilang ternyata unsur sebelum koma yang pertama, kayak gitu. Oh berarti yang mungkin yang hilang itu subjek, unsur hilang itu subjek. Nah teman-teman tinggal cek saja nanti di lembar jawaban. Nah di sini nih, biar lebih mudah, yang bisa menempati posisi subjek teman-teman harus tahu apa aja gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal cari aja kata benda, noun ya, di sini ada pronoun, kata ganti, ada gerund yang kemarin verb ing itu, ada noun phrase, ada noun clause, ada to infinitive. Ini coba teman-teman cari tahu dulu, pelajari dulu supaya lebih mudah kayak gitu ya. Jadi intinya kalau unsur subjek yang hilang, teman-teman tinggal cari aja pilihan jawaban yang kira-kira ada unsur-unsur ini. Kayak gitu, segampang itu. Oke, jadi kalau di skill ini teman-teman tinggal hitung koma. Kalau koma ada 2 teman-teman ya kayak gitu ya, itu kemungkinan pola yang pertama SKP ini ya, begitu ya. Teman-teman tinggal cari aja apa unsur yang hilang, apakah S-nya kah, apakah K-nya, ataukah predikatnya. Nah kalau polanya komanya ada 1 pada soal gitu ya, oh berarti kemungkinan dia menggunakan pola yang kedua, S, KP gitu ya. Oh balik K, SP, berarti oh K nya ada, keterangannya ada nih, keterangan koma. Oh di sini subjek, oh subjeknya udah ada nih, kayak gitu, located in Washington DC misalnya kayak gitu. The White House udah ada nih, bla bla bla, berarti di situ ya, The White House bla bla bla. Wah, jangan bingung kayak gitu ya. Nah berarti di sini yang teman-teman tinggal cari, tinggal predikatnya.
kayak gitu ya, karena polanya pakai pola yang kedua. Kalau pola yang kedua ada satu koma cirinya ya, keterangan ini subjek. Berarti teman-teman yang hilang di sini adalah unsur predikat. Nah teman-teman, yang bisa menempati posisi predikat itu cuma ini, huruf 1, huruf 2 dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal cari kemungkinan jawaban itu yang bisa menempati posisinya yang hilang. Gitu teman-teman, kira-kira buat pertemuan kali ini ya. Nah ini adalah slide terakhir. Ini adalah kesimpulan. Mudah-mudahan teman-teman mudah ya memahaminya. Udah, kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan di grup ya, atau di personal chat kepada saya. Itu saja untuk kali ini. Sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.